kamu tahu dan paham tujuan Tuhan menciptakanmu dan kamu bahagia menjalani misi itu. Ya teman-teman semua, jadi kali ini di acara ngobrol penuh inspirasi. Seperti biasa setiap hari Senin jam 7 malam ya teman-teman, kita ngobrol supaya kita memiliki suatu inspirasi ya. Karena memang kita kan di 8 roda kehidupan itu kan memiliki 8 aspek ya. Ini kebetulan Pak Subianto hadir ini ya. Ini sebetulnya kelanjutan Ya, dari luar biasa loh. materinya Pak Subianto. Oh, Iya. iya, salam sehat. Di Sehat-sehat selalu. di Instagram inspirasi dan hidup bahagia itu sebetulnya kan detailnya ya, karena inspirasi hidup bahagia. Karena kita akan mempercayai bahwa yang namanya bahagia itu harus seimbang di 8 aspek yang dimiliki oleh manusia, baik itu dari aspek spiritual, kemudian kesehatan, mental, sosial, keluarga, pekerjaan, keuangan, dan rekreasi. Nah, malam ini, wah ini luar biasanya ya, teman-teman ini katanya sangat bergairah ya, belum apa-apa sudah. Karena memang temanya kok pas banget, Ya, saya menyesuaikan temanya dengan pas Pak banget Roni. ini sih. Oh gitu ya Pak ya. Saya menyesuaikan Iya. dengan Pak Roni. Suka loh saya dengan Oh gitu temanya ya. Pak Roni. Iya. Oh, oke. Happiness is new success. Wah, keren sekali. Happiness is new Betul. success. Ya, berarti kalau kita Iya, sudah betul. happy dengan diri sendiri, berarti kita sudah sukses gitu ya Pak ya, paling enggak ya. Oh, mantap. Ya. Ada satu Ya. definisi lagi ya berarti ya. Iya, betul. Iya. Kadang memang kan ada orang yang sukses ya, tapi di satu aspek misalnya di pekerjaan atau dia sukses di keuangan, tapi di sisi yang lainnya tidak, dan itu yang membuat orang itu tidak bahagia. Nah di sini ini sebetulnya kita sedang mencari, ya toh, yang tadi cara bahagia untuk sukses. Wah, Baru lagi ya Pak, baru nah, lagi ya Pak ya. iya, cara bahagia untuk sukses malam hari ini kita akan ngobrol nih teman-teman ya, mendapatkan inspirasi bersama Siska. Nah, Siska ini dikatakan itu psikologi and life. Yang terakhirnya saya susah ngomongnya nih Sis. Ngomongnya gimana? Enthusiasm, Pak. Enthusiasm. Into season. Malam antusias. Irma. Malam Irma. Irma itu juga. Jadi psikologi and life into season. Enthusiasm. Jadi maksudnya itu saya itu sangat antusias sekali sama yang namanya psikologi, sama yang namanya kehidupan itu kayak apa ya, kayak yang lihatnya itu meaningful gitu ya Pak ya, meaningful banget. Jadi kayak kehidupannya kayak proses pencarian gitu. Gitu sih. Oke, iya Sis, ini kan ada yang mungkin belum kenal, kan katanya nggak kenal nggak sayang, gitu. Supaya Siska dikenal dan disayang banyak orang. Silakan perkenalan dulu. Gawat dong Pak nanti kalau banyak yang sayang ya. Oh, Bunda Teresia itu banyak yang nyayangi loh Sis. Tapi nggak gawat. Nggak gawat ya. Oke, iya, perkenalan dulu buat yang belum kenal. Halo semuanya. Ini ada yang sudah menyapa-nyapa juga ya. Halo Bu Wati, halo Irma, halo Pak Pinmel ini siapa Pak Pinmel? Afin. Oh Pak Alvin. Afin. Ya, selamat malam. Di negara sekarang dia.
di Oh, negara. oke oke. Iya. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalan kalau ada yang belum tahu, saya kalau di Ya. Wings itu di bagian yang disalah-salahkan. Oh enggak ya, Pak. Saya di Wings itu bagian di rekrutmen, teman-teman. Jadi ya, Ah, pekerjaan saya hari-harinya mencari cari karyawan, mencari-cari jati diri karyawan begitu ya. Lewat apa namanya interview, tes dan lain sebagainya. Jadi mungkin kenapa topik ini jadi cocok untuk saya karena yaitu tadi pekerjaan saya sangat relate sekali dengan apa yang akan kita bahas berikutnya itu gitu. Halo hmm, Ivan, halo Fani. ya. Ini udah join semua ya. Oke oke. Ya itu Pak Roni. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini itu gimana ya, bahagia menjadi diri sendiri itu seperti menikmati kopi, Pak Roni. Pak Roni kan suka Us, ngopi ya? Ya, every day, 2 kali sehari. every day. Lambungnya gimana Pak, Ah, lambungnya? oh aman. Aman, aman ya Pak, ya oke. Kalau Pak Roni menikmati kopi itu gimana Pak? Setelah menikmati kopi, apa yang dirasakan Pak Roni ini? Ah, saya kebetulan ini penikmat kopi yang nggak pakai gula karena Oke, menyesuaikan umur gitu ya. Ah, oke. Ah, oke. saya menikmati itu rasanya gimana ya? Yang pertama itu kopi itu memang rasanya pahit ya. Tapi untuk beberapa jenis kopi itu ya saya nyoba yang dari Toraja misalnya gitu ya. Kemudian Hmm. kopi yang robusta, tapi itu taste-nya ternyata beda-beda. Jadi setelah masuk ke mulut gitu ya, itu Hmm. ada aftertaste, wah istilahnya aftertaste-nya ada yang kedua. Itu Oke. yang wah enak itu. Oh, enak banget ya Pak Mm-mm. Roni ya. Oh, Wah kelihatannya enak sangat banget. menikmati sekali Pak Roni ini kopi. Terus Ya, saya hari ini saya kok lupa Mbak Umi ya. oke. Jadi Mm-mm. bahagia menjadi diri sendiri itu seperti kita menikmati kopi Pak Roni. Kalau Pak Roni sudah bisa Hmm. menikmati kopi, berarti Pak Roni sudah paling tidak bisa menemukan dirinya Pak Roni hanyut dalam kenikmatan kopinya ya Pak Oh. ya. Hmm. Gitu ya Pak ya. Karena menurut saya ada dua syarat sih apa namanya yang harus kita sadari gitu ya ketika kita mau bahagia jadi diri Hmm. sendiri. Itu yang pertama, Hmm. tidak semua orang suka kopi. Betul ya Pak Hmm. ya. Pak Oke, ada betul. di satu sisi seperti Pak Roni sangat antusias sekali dengan kopi, tapi ada yang Ya. bahkan cium bau kopi aja nggak bisa gitu ya. Itu yang Hmm. pertama. Dan yang kedua, Pak Roni suka teh? Saya suka tapi tidak terlalu suka seperti kopi. Nah, Betul. Kalau misalnya disuruh membandingkan teh dan kopi, bagus mana, Pak? mm-mm. Saya suka bagus ya maksudnya ya. Iya, baik mana kopi Ba- sama teh? oh baik mana? Kalau menurut saya karena saya minum kopi ya, jadi akhirnya mencari ya, informasi. Mm-mm. Bahkan di Instagram saya itu sampai saya punya postingan 7 manfaat kopi hitam. Wah, gitu. Saya tidak Nice. terlalu paham informasi manfaat dari teh karena saya tidak Mm-mm. mendapatkan informasi yang cukup. Itu Oke, banyak itu manfaat dari minum kopi yang tanpa gula ya, yang kopi hitam. ya. Mm-mm. Oke. Nah, bisa dibayangkan ya Pak ya, ini kan dari pendapatnya Pak Roni aja ya. Dari pendapatnya Pak Roni itu bisa Betul. bermacam-macam. Jadi kenapa saya tadi bilang tidak semua orang suka kopi. Jadi dua hal yang perlu kita Ya. sadari ketika kita mau bahagia jadi diri sendiri adalah tidak semua orang akan suka pada kita. Kita ini ibarat kopi, Pak. Gitu ya. Jadi kalau Hmm. misalnya kita mau bahagia jadi diri sendiri, kita harus sadar, nggak semua orang loh suka kopi. Mm-mm. Berarti nggak semua orang juga akan Mm-mm. suka sama kita. Jadi pasti akan ada Mm-mm. plus minus atau orang pasti akan ada yang bahkan mereka sendiri tidak tahu kenapa membenci kita loh. Kadang lihat aja sudah, orang ini Mm-mm. kenapa sih gitu ya. Itu seperti itu. Jadi Hmm. tanpa sadar pun seperti itu. Jadi kita tidak bisa apa ya Mm-mm. menuntut orang untuk kamu harus suka sama saya, kamu harus suka kopi gitu. Mm-mm. Padahal dia Oh, bau oke. aja nek gitu misalnya gitu ya. Jadi kita tidak Hmm. bisa memaksakan semua orang itu akan suka sama kita gitu Hmm. Pak. Itu yang harus benar-benar kita sadari. Jadi kita bisa hidup lebih free. Yang kedua, kenapa saya tadi bilang tanya ke Pak Roni, teh dan kopi itu
baik baik mana, bagus mana gitu. Hmm. Pak Roni akhirnya menjawab apa? Kalau menurut saya, ya kan, itu ya Hmm. kopi karena Betul. kan saya pecinta kopi dan lain Kopi. sebagainya. Nah, itu tadi Hmm. pendapat orang itu akan Hmm. beda-beda. Jadi teh dan kopi itu Hmm. tidak bisa dibandingkan apple to apple ya. Maksudnya tidak bisa dibandingkan mentah-mentah teh dan kopi gitu dibandingkan gitu nggak bisa. Hmm. Karena beda segmen, satunya untuk apa, satunya untuk apa, seperti itu. Dan Hmm. setiap orang punya taste yang beda-beda. Seperti itu. Jadi Ya, satunya ya. suka teh banget, nggak suka kopi, yang satunya suka kopi, nggak suka teh, seperti itu. Di kehidupan juga kayak Hmm. gitu, Pak Roni. Jadi ada yang satu orang yang sangat mencintai kita, yang suka sama kita, Hmm. tapi ada di sisi lain ada yang bahkan ngomong sama kita aja nggak nyambung gitu loh. Ngomong sama Oh, kita oke. aja, apa sih ngomong apa orang ini kayak gitu. Jadi pasti selalu Hmm. seperti itu dan tidak bisa di-compare. Jadi saya sama Pak Roni, bagus Hmm. mana? Ya. Hmm. Ya kan? Oh, Saya ya, nggak, ya. jadi menurut saya manusia tuh sangat-sangat unik ya, indah sekali, unik sekali, tidak bisa dibandingkan satu sama lain gitu ya. Saya Pak Roni nggak bisa dibandingkan siapa yang lebih apa ya, siapa yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih, karena di atas langit pasti Hmm. ada langit gitu ya Pak ya. Jadi intinya kalau mau Hmm. bahagia itu jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena Tuhan itu Oke. menciptakan semuanya tuh unik gitu. Jadi kita kadang karena orang bahagia itu uh, kendala bahagia biasanya itu kadang terlalu overthinking. Gimana kalau misalnya Hmm. saya ini tidak disukai banyak orang? Gimana nih kalau Hmm. misalnya saya tidak lebih bagus dari si A, si B, si C kayak gitu. Jadi Ya, ya. membandingkan diri sendiri dengan orang lain kayak gitu. Itu sebetulnya salah satu kendala. Nah, sebelum Hmm. saya mau cerita lebih lanjut soal kebahagiaan itu sendiri, saya mau cerita ibaratnya kehidupan kita ini kayak kopi, Pak Roni. Hmm. Kayak kopi ya. Ya. Kalau misalnya Pak Roni minum kopi nih, itu ya. Ya. Tahu kopi itu enak atau enggak gimana? Cara tahunya. Betul. Saya ini unik juga ya, karena sebetulnya sebelumnya kopi sebetulnya. Saya tuh Oke. awalnya tuh suka minum teh. Suka minum teh. Wah, Mm-mm. iya. Heeh. Nah, jadi ini kan pertanyaannya bagaimana saya bisa menikmati kopi begitu ya. Begitu ya, Nah itu ada betul. prosesnya gitu. Hmm. Awalnya bermula dari Wings ini punya produk kopi. Oh, oke. Oh, ya, yang awal itu dulu ingat saya tuh kopi susu. Saya nyoba karena terus mendapat informasi, kalau sehari sekali minum kopi nggak apa-apa gitu. Saya lalu nyoba. Lalu kemudian beralih, apa sih enaknya? Ada lagi yang lain, kopi mocha. Ada lagi kopi yang white itu. Terus lama kelamaan satu kali itu waktu itu di Toraja, gitu, ada yang ngajak ke satu tempat orang yang hobi bikin kopi dari biji. Nah, dia itu Wah, oke. TV-nya itu di TV-nya yang di kedai itu, dia berikan perjalanan kopi yang dari atas gunung dibawa sampai ke warung tersebut, sampai diolah di depan mata, kemudian dia sajikan, dia ambil ngomong, wah, kopi ini ya, coba kamu rasakan. Dan saat itulah saya baru, pertama kali itu, mencoba kopi itu dengan memang benar-benar merasakan. Jadi, Oke. apa enaknya? Tadi pertanyaannya gimana tadi? Gimana caranya tahu kopi itu enak atau enggak buat Pak Roni? Oh, oke. Nah, itu sampai sekarang itu, saya nggak tahu persis masih ya, yang mana yang lebih enak dengan kopi yang lain. Mungkin saya belum semahir orang-orang peminum kopi yang lainnya, masih dalam pencarian. Jadi kalau umpamanya saya Oke. misalnya minum kopi itu masih nyoba-nyoba. Ini lebih enak deh ini, lebih enak ini gitu. Tapi yang Oh, oke, jelas saya oke. sudah tahu bagaimana kalau yang pahit itu enak. Kalau dulu nggak tahu. Tapi karena biji Cuma tahu kopi yang pahitnya mana yang aja gitu enak, ya. betul. Karena masing-masing biji kopi itu ada yang ada rasa asam yang kuat, ada apa kayak cherry-cherry gitu, ada manisnya, ada gurih, macam-macam gitu loh ya. Sampai sekarang saya masih bingung. Oh, Tapi masih itu enak bingung. gitu.
Gimana itu ya? Saya mungkin termasuk Oke, ya, tapi kena apa itu ya? Awalnya itu sehingga oh, kok suka kopi. kok sampai iya gitu. Oke. Akhirnya saat ini nggak pernah minum teh sekarang, minum kopi. Minumnya kopi terus. Tapi Pak Roni pasti tahu kan, apa yang membuat sebuah kopi itu berkualitas? Apa, Pak? Hmm, kopi yang berkualitas itu satu dia itu em, rasa ya sama aroma. Nah, itu aromanya Hmm, dicium harum. Terus waktu dirasa nikmat. Nah, oke. dua hal Nah, itu. dari rasa-rasa itu, oke. Nah, tapi kopi itu bisa dinikmati asalnya dari mana yang tadi Pak Roni cerita? Dari Dari it- kalau saya diaduknya, dominan dari diminum. Eh? dari minum. Oh, Oh, dari oke. si kopinya itu atau gimana? Ah, ah. Iya, betul. Dari biji kopinya. Kalau menurut informasi, semakin kopi itu ditanam di dataran yang lebih tinggi, semakin enak. Jadi Oke, oke. kenapa Berarti, biji kopi itu harganya beda-beda? Itu tergantung dari dia punya kualitas biji kopinya dan setelah di set banyak-banyak lebih lanjut, yaitu kalau dia ditanam di dataran tinggi lebih enak dan lebih mahal. lebih mahal ya. Oke. Kita akan bahas tentang menjadi diri sendiri ini lewat biji kopi, Pak Roni. Ini sangat unik Hmm. sekali. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau langsung komen ya, langsung misalnya tanya atau misalnya mau menanggapi silahkan ya. Jadi kita apa namanya? Langsung interaksi aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya gini-gini gimana gimana gitu, nanti langsung aja ya. Saya sambil baca komen juga kok. Kalau mau Oke. tanya secara live juga boleh kan, Sis ya? Boleh, boleh Kalau Pak ada Roni. yang mau Boleh gabung banget cara kok. live juga, Hmm. boleh. Ini tadi Silakan ini tadi saya teman-teman. juga Hmm, betul. Silakan kalau ada yang mau join ya. Oke. Saya akan mau cerita sedikit soal ini, kebahagiaan dari biji kopi ya. Jadi dari biji Ya, kopi ini, anggap saja biji kopi ini adalah kita, Pak Roni. Kita ini adalah biji ya, kopi gitu ya. Seperti yang Pak Roni bilang tadi, biji kopi pun itu punya banyak macam kan ya Pak ya. Ada robusta, ada betul. toraja, seperti Hmm, itu ya. Nah, hmm, untuk ini kita nih sebagai biji kopi ya, untuk menghasilkan kopi yang bagus, ya Pak Roni, kita kan pasti butuh biji kopi yang kualitasnya juga bagus ya Pak ya. betul, Betul ya Pak ya. Caranya betul. tahu gimana untuk memilah biji kopi yang bagus? Kalau di proses kopi seperti apa Pak? Kalau yang saya tahu itu biji kopinya apa ya, dipilih gitu ya, dipilih, dipilih yang misalnya Terbaik. tidak berkembang dengan baik, yang terbaik itu, yang besar-besar. Gitu ya. Lalu disimpan Oke. juga kalau saya dapat informasinya itu semakin lama biji kopi disimpan semakin enak juga. Gitu. Oh, oke. Tertarik Hmm. saya. Jadi berarti ada proses dipilihnya ya, Pak ya. Betul dipilih. Sama seperti kita manusia, Pak. Jadi kita manusia ini, kalau kita ingin punya kualitas yang bagus, ya kan, kita harus tahu nih diri kita sendiri dulu. Hmm. Ya, sebelum kita Hmm. bahagia nih, kita harus tahu nih diri kita sendiri dulu seperti apa. Kualitas-kualitas Oke. bagus yang dari kita ini mana yang bisa dikembangkan. Seperti itu. Hmm. Nah, nggak semata-mata kan kita semua manusia pasti punya kelebihan, punya kekurangan seperti itu ya. Saya punya kelebihan, punya Setuju. kekurangan. Nggak mungkin saya mengembangkan semua kekurangan saya kan nggak mungkin ya. Jadi saya Hmm. kalau mau bahagia, saya harus menjadi sesuatu yang terbaik dari diri saya gitu ya. Jadi misalnya Ya. saya ini terbaik di bidang komunikasi, misalnya psikologi. Saya suka memprofiling orang seperti itu Ya. kelebihan saya misalnya ya, maka saya akan kembangkan itu yang akan saya tanam seperti itu. Jadi saya paham Hmm. diri saya tuh seperti apa sih, dan Oke. yang perlu diperhatikan juga manusia sendiri itu punya kekurangan, punya kelebihan, punya emosi positif, punya emosi negatif. Nah itu harus benar-benar kita Hmm. pahami. Karena apa? Kadang manusia itu ya termasuk diri saya ya dulu ini
Ketika saya gagal melakukan sesuatu, saya sangat membenci diri saya. Padahal gagal itu oke, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi marah, kenapa saya harus marah? Padahal marah itu manusiawi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita ini mengelola marahnya kita, ya kan? Sama seperti kepribadian kita, sama seperti diri kita sekarang. Langkah pertama untuk supaya kita mau bahagia, ya seperti biji kopi tadi, kita pilih dulu mana yang mau kita tanam, mana yang mau kita tanam dari diri kita, gitu. Nah, memang jalan yang terbaik untuk supaya tahu kelebihan dan kekurangan kita itu adalah komunikasi dengan diri sendiri. Sekarang berapa orang sih yang nonton live ini ya, berapa orang yang seringkali bicara sama diri sendiri? Bukan berarti gila ya, tapi sering bicara dalam arti gini, apa yang menurut Pak Roni bisa membuat Pak Roni bahagia? Suka, bahagia, senang ya? Ya. Apa yang membuat Pak Roni bahagia? Bahagia atau senang? Gembira. Ketika Pak Roni apa? Karena saya melakukan sesuatu yang saya senangi, ya. Kemudian itu juga memberikan damai sejahtera, ya. Karena hal itu juga tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu yang membuat bahagia. Ada 3 itu, ya, kebenaran firman Tuhan, sukacita, sama damai sejahtera. Itu yang membuat bahagia. Bahagia ya, oke. Nah itu Pak Roni sudah mulai mengenal nih. Oh, saya bahagia kalau saya melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, terus kemudian melakukan sesuatu ya kan untuk kebaikan. Terus kemudian apa yang membuat Pak Roni sedih, kecewa atau marah? Gimana? Coba diulangi. Apa? Kira-kira apa yang membuat Pak Roni ini kecewa, marah atau sedih? Oh, oke. Kadang itu terjadi karena ada sesuatu yang tidak tercapai. Sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan. Gitu. Oke, jadi Pak Roni marah, kecewa ketika sesuatu yang tidak diharapkan tidak tercapai. Ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai yang ingin dicapai. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu adalah proses pengenalan diri, Pak Roni. Jadi teman-teman, kalau mau tahu dengan dirinya sendiri itu cobalah berbicara ke diri sendiri. Atau flashback ya, istilahnya self-talk kalau di psikologi ya, self-talk sama diri sendiri. Apa sih yang saya suka, apa yang saya nggak suka. Nah, itu penting karena apa? Komunikasi dengan diri sendiri atau hubungan dengan diri sendiri itu jauh lebih penting ketimbang memang perlu tes psikologi, kemudian assessment itu perlu memang untuk menentukan, untuk memperlihat. Tapi penilaian diri kita dengan diri sendiri itu jauh lebih penting. Itu yang akan memfondasikan diri kita, gitu, menguatkan fondasi diri kita, gitu. Nah, setelah misalnya komunikasi, saya suka ini, saya nggak suka ini, saya marah kalau gini, saya kecewa kalau gini. Nah, kita kan tahu apa yang sebenarnya kita sendiri itu suka dan tidak suka seperti itu ya. Nah, itu akan membimbing kita perlahan-lahan menuju apa yang kita bahagia dan kita tidak bahagia, kayak gitu. Nah, selanjutnya mau pakai tes psikologi atau misalnya tes sidik jari gitu ya, itu boleh-boleh saja, tapi hanya untuk cross check. Jadi tidak perlu intinya tes psikologi itu ataupun tes sidik jari atau tes yang lain itu bukan kitab suci ya. Jadi tidak bisa dipakai patokan. Jadi bayangkan saja misalnya tes DISC gitu ya. DISC ada berapa macam? 4 macam kepribadian gitu ya. Kan orang-orang di dunia ini banyak banget ya. Orang-orang di bumi ini ada jutaan orang. Nggak mungkin cuma dibagi 4 klasifikasi ini aja gitu. Jadi mungkin kan pasti akan beragam. Nah, tapi kenapa kok orang-orang itu sangat menyukai tes psikologi? Karena manusia ini memang cenderung makhluk sosial yang ingin terlibat pada sebuah kelompok. Jadi ketika dirinya misalnya, oh iya aku termasuk dominan loh. Nah itu mereka sama-sama punya
kayak punya kelompok gitu. Iya, 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 kita sama-sama. Saya punya teman gitu untuk menjadi dominan. Ya, itu Hmm. merasa dirinya aman. Seperti itu. Tapi, Hmm. sekali lagi, itu bukan patokan. Kenapa? Saya coba cerita sedikit ya, Pak ya, tentang tes-tes psikologi dan tes-tes sidik jari ini. Jadi, tes sidik jari itu kan katanya akurasinya di atas 90% ya Pak ya. Dan itu memang setelah saya lihat, setelah saya pelajari memang benar. Hmm. Akurasinya itu di atas 90% gitu. Nah, ketika saya Hmm. melakukan proses tes sidik jari, terus kemudian saya Hmm. melakukan tes-tes psikologi, hasilnya itu Hmm. benar-benar berbeda, Pak. Oh, Seperti itu. oke. Dibandingkan dengan yang Uh, lain ya, dengan tools-tools yang lain, maksudnya. Maksudnya tes sidik jari dengan tes-tes psikologi yang saya kerjakan. Kan ada tes-tes psikologi yang Oh, dikerjakan oke. nih. Ha, dengan Hmm. ada tes-tes apa namanya sidik jari. Seperti itu. Nah, Ya. itu hasilnya Hmm. benar-benar berbeda. Seperti itu. Nah, Hmm. kira-kira gimana kalau misalnya kita menyerahkan kepribadian kita hanya dengan menyerahkan diri kita hanya Oh. dengan dari hasil-hasil tes itu, padahal tes-tes ini kan banyak ya, tes-tes ini banyak dan interpretasinya bisa beda-beda. Itu Hmm. apa yang terjadi dengan diri kita? Bingung ya, Nah, pusing bingung, kepalanya. pusing, pusing pasti Pak. Iya, Yang iya, satu iya. ngomong A, yang Udah satu bener. ngomong B, yang satu Hmm. saya gini, yang satu saya gini kan kita Hmm. akhirnya jadi Hmm. kehilangan jati diri loh. Ini saya ini sebenarnya seperti Oh, apa? oke. Betul kan? Loh, Hmm. saya terus ini seperti apa? Ke saya ini benar nggak sih saya gini, benar nggak sih? Akhirnya bingung lagi. Nah, bingung lagi itu Hmm. menghambat kita ke kebahagiaan itu sendiri gitu. Jadi akhirnya kita bingung, kita depresi, kita down gitu karena banyak tes kok akhirnya saya ini seperti apa gitu. Hmm. Padahal yang menentukan saya mau seperti apa ya diri sendiri. Jadi ketika saya Hmm. menghadapi perbedaan antara tes psikologi dan tes sidik jari itu Hmm. saya akhirnya memilih saat ini yang membuat saya Hmm. nyaman yang mana. Seperti itu. Yang membuat Oke. saya nyaman yang mana. Jadi intinya oh saya nyaman dengan diri saya yang kepribadiannya A B C D E. Mungkin mungkin Hmm. bertentangan dengan sidik jari saya atau mungkin bertentangan dengan tes Oh, psikologi saya, oke. tapi saya nyaman dengan itu gitu. Ya, itu yang Ya. membuat akhirnya kita meningkatkan level kebahagiaan kita karena kita sudah nyaman dengan diri sendiri. Kayak Hmm. gitu. Jadi Ya. intinya tes psikologi boleh, tes apapun Hmm. boleh, asesmen boleh, tapi itu adalah sebagai cross check. Jadi jangan dijadikan Hmm. acuan utama atau patokan bahwa kita pasti seperti itu. Tapi itu sebagai Hmm. kayak nasihat ke kita. Ini kamu Ya. seperti ini. Nah, kita kita sendiri sekarang yang memilih. Oh iya ya, benar nggak ya saya Hmm. kayak gitu? Benar nggak ya saya kayak gini? Nah ini ada proses Hmm. kita komunikasi lagi dengan diri sendiri gitu, Pak. Jadi Hmm. kebahagiaan yang pertama adalah nyaman dengan diri sendiri. Nyaman dengan diri sendiri Hmm. itu adalah tahu bagaimana dirinya, apa yang disuka, apa yang tidak disuka, seperti itu. Apalagi kita ini hidup di zaman ini ya Pak, di perkotaan, saat Hmm. pandemik juga seperti itu. Kalau di perkotaan itu hingar-bingarnya itu kan luar biasa ya Pak ya, banyak sekali Betul. Hmm. apa namanya kejadian-kejadian di dunia ya, bahkan kita bisa lihat tahu kejadian di Hmm. Amerika sekarang seperti apa dan segala macam. Itu mempengaruhi Hmm. penilaian-penilaian kita. Kita jadi aware, Hmm. saya sudah sampai mana ya? Saya bagaimana ya? Saya ini seperti apa ya? Jadi Betul. kita akhirnya bising gitu ya, dalam pikiran kita ini bising. Hmm. Hmm. Padahal Hmm. kita harus tahu dulu bahwa salah satu menuju kebahagiaan adalah ketenangan diri, kenyamanan diri itu tadi. Tapi ketika kita sudah Ya. compare dengan dunia, kita sudah compare dengan orang Hmm. lain gitu ya, itu akhirnya Ya. itu tadi kita menghambat kita ke kebahagiaan itu sendiri gitu Pak. Jadi intinya Ya. harus punya fondasi tentang Hmm. dirinya sendiri dulu. Saya suka apa, saya nggak Ya. suka apa itu. Untuk tahu Ya. kebahagiaan Ya. berikutnya apa. Itu ya. Hmm. Halo halo semuanya, ada Gilbert. Saya nyapa-nyapa juga ya Pak ya. Ada Gilbert Iya, juga, halo. pertanyaannya banyak loh nih, Sis. Oh iya ya, saya Pertanyaannya baru juga nge-scroll. cukup banyak. Mungkin bisa dibantu untuk Oke, jawab ini ya. boleh, boleh. Ini saya Oh. dari Pak Surya dulu ya. Seseorang yang memiliki intrapersonal akan lebih Ya. mudah melakukan self-talk. Namun orang yang tidak memiliki intrapersonal itu bagaimana? Diarahkan. Hmm. Jadi itu pentingnya seorang coach. Ya, makanya sekarang ada coach. Hmm. Ada coach, Hmm. bahkan ada coaching movement seperti itu. Jadi orang-orang itu membantu dalam proses self-talk itu tadi. Karena
banyak orang yang kesusahan untuk berbicara dengan dirinya sendiri bahkan. Karena saat ini banyak informasi yang masuk sehingga kadang itu mau ngomong sama diri sendiri itu susah. Kapan sih pertama kali misalnya Pak Roni ini memuji diri sendiri misalnya, bagus ya Pak Roni sudah bisa jalan sejauh ini. Oke, nggak apa-apa Pak Roni, kesalahan hari ini itu sudah nggak apa-apa. Lain kali nggak perlu dilakukan lagi seperti itu. Kadang orang berbicara dengan diri sendiri itu susah, agak enggan gitu ya. Kadang malah kita menolak. Malah justru yang jadi fondasi itu pentingnya adalah kita harus komunikasi dengan diri sendiri. Sama kayak kita komunikasi ke pasangan, ke anak, ke tim. Kalau nggak ada proses komunikasi, ya bisa diketahui lah ya rumah tangganya seperti apa, kayak gitu-gitu ya. Komunikasi penting, bahkan dengan diri sendiri, kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang kesulitan, saat ini banyak sekali psikolog-psikolog ataupun misalnya coach yang sudah disertifikasi itu bisa melakukan coaching ya. Jadi banyak kok, macamnya banyak sekali. Boleh minta pertolongan ke mereka, misalnya saya ini bingung dan segala. Sekarang ini kalau mau datang ke psikolog atau misalnya mau coaching itu bukan sesuatu hal yang tabu ya, bukan seolah-olah ini saya gila, enggak. Tapi saya butuh orang untuk menemukan diri saya seperti apa, kayak gitu. Jadi self talk itu memang benar-benar penting. Kalau nggak bisa ya carilah coach gitu, coach yang membuat Anda nyaman untuk diarahkan. Jadi pertanyaannya sama sih, pertanyaannya sama dengan yang saya tanyakan ke Pak Rohmi tadi. Sebetulnya itu bisa ditanyakan ke diri sendiri. Cuman kadang enggan atau kadang sudah lama nggak komunikasi, jadi akhirnya ada keengganan untuk itu gitu. Semoga menjawab ya Pak Surya. Kalau seseorang sudah tahu kelemahannya, terus apa yang harus dilakukan terhadap kelemahan tersebut? Diperbaiki, merubah menjadi suatu kelebihan. Kalau iya, gimana caranya? Tergantung kasusnya Pak Surya. Jadi kalau misalnya kelemahan itu, setiap kelemahan orang-orang kan berbeda-beda dan itu pasti nggak cuma satu, banyak sekali kelemahan. Tinggal kita memanage kelemahan ini, mau kita expose, mau kita tunjukkan, kita pendam, mau kita ubah, itu tergantung manfaatnya. Apakah misalnya ketika saya merubah ini, itu memberikan nilai ke saya, maksudnya saya jadi lebih baik, saya jadi lebih bahagia. Misalnya, saya orang yang suka rebahan. Saya Pak, ini cerita sungguhan. Oke. Iya, oke. Saya orang yang suka rebahan misalnya. Itu bagi beberapa orang itu benar-benar kelemahan loh. Orang kok sukanya rebahan gitu ya. Tapi menurut saya rebahan itu adalah self healing saya. Jadi karena memang pekerjaan saya banyak berhubungan dengan orang, jadi self healing saya adalah saya ini rebahan. Saya ngecas dulu ya, istilahnya ngecas dulu seperti itu. Nah, apakah kelemahan rebahan saya ini itu perlu saya tunjukkan, perlu saya rubah, atau saya biarkan saja, saya nikmati seperti ini. Nah, itu keputusannya ada di tangannya masing-masing. Karena saya menikmatinya dan itu membuat saya bahagia, saya akan mempertahankannya, gitu Pak Roni. Meskipun bagi banyak orang rebahan itu, kamu kok males banget rebahan gitu ya. Padahal saya butuh waktu buat cooling down seperti itu. Nah, setiap orang berbeda-beda, tidak ada benar dan salah Pak Surya. Jadi tergantung Pak Surya. Kalau Pak Surya nyamannya diekspos silakan, Pak Surya nyamannya dirubah silakan. Gitu yang penting menambah value atau kebahagiaannya Pak Surya. Gitu ya. Oke. Oh, Gilbert. Apalagi itu dari Gilbert ya, Gilbert itu. Oh, DISC-nya Gilbert IDI gitu ya. Kok bisa I. Oh, maksudnya yang kolom pertamanya I, kolom kedua D, kolom ketiga I gitu ya? Nah, itu memang kenapa kok bisa akurat tes-tes tersebut? Itu karena memang kita mengerjakannya dengan sadar. Jadi memang mencerminkan kondisi kita saat ini. Makanya ketika kita baca lagi ya, memang relate gitu. Karena kita sudah mengisinya berdasarkan kejadian kita saat ini gitu. Relate banget seperti itu. Jadi makanya memang akurat gitu ya. Seperti itu. Bagaimana cara mengetahui? Gilbert itu juga ISTJ. ISTJ. Lanjut dulu. Oh, ISTJ akurat juga sama. MBTI-nya. Betul. Semua hasil
tes-tes kepribadian yang teman-teman kerjakan itu pasti akurat. Karena apa? Karena akan mencerminkan diri sendiri. Karena pada dasarnya kalau menurut saya Pak Roni, baik MBTI maupun DISC itu semua orang itu punya. Semua orang itu punya kepribadian itu. Semua orang punya kepribadian D, I, S, dan C. Oke. Nah, namun yang banyak dipakai sama dia yang mana? Jadi kebetulan si Gilbert ini dalam kesehariannya dia sering pakai yang I dan yang D. Jadi SC-nya tersembunyi, tapi pada saat tertentu pasti S sama C ini keluar sedikit-sedikit gitu, tapi tidak dominan. Begitu pula dengan MBTI juga kayak gitu, Pak. Jadi intinya manusia itu semua punya hal itu, cuma yang dikeluarkan atau yang dilakukan saat itu yang mana, kayak gitu. Sama sih. Jadi emang serunya tes kepribadian seperti itu. Oke. Gitu sih. Oh ya, Sis, ini yang pertanyaannya dari Sandai Nugraha, itu dari awal sama yang bawah ada kesinambungannya. Mungkin sebelum menjawab, dilihat secara utuh dulu. Oh, oke, nomor Pak. 1, nomor 2. Dua pertanyaan ya. Oke, bagaimana memang seorang cewek itu memberikan? Oke. Lanjut ke bawah. Bagaimana cara untuk menghilangkan trauma anak kecil berumur 7-8 tahun ketika kejadian salah satu orang tuanya meninggal mendadak? Oke. White liar trust it. Oke. Atau gimana? Oke. Jadi ini spesifik untuk ininya. Saya jawab yang pertama dulu ya, Pak Sandi. Pak Sandai ya? Namanya Sandi ya? Sandi. Pak Sandai Nugraha, ya. Sandai Nugraha. Oke, gini Pak Sandai, kalau mengetahui respon positif atau enggak, yang pasti sebuah respon positif atau enggak itu ketika ada feedback, ketika ada tindak lanjut, gitu ya. Jadi ketika misalnya Pak Sandai memberikan sesuatu dan orang itu udah enggak ada tindak lanjutnya, dia B aja, ya berarti ya B aja gitu. Tapi ketika dia merespon kembali dengan misalnya tersenyum, terima kasih dan menanyakan kembali, ya itu. Intinya ketika ada feedback, itulah yang dinamakan responnya positif. Jadi ada timbal balik gitu. Seperti itu. Ini moga-moga menjawab ya. Terus kemudian pertanyaan kedua, cara untuk menghilangkan trauma anak kecil ketika ada kejadian orang tuanya meninggal itu memang nggak gampang, dan ini relate banget dengan saya. Kebetulan saya juga ditinggal ayah saya di usia saya yang ke-12 ya. Cukup kecil juga. Itu memang sangat membekas. Jadi ini memang kalau misalnya perilaku anak tersebut tidak mengganggu, maksudnya dalam arti apa yang dia lakukan itu tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya, itu diarahkan dan diberi kasih sayang cukup. Tapi kalau misalnya perilaku anak tersebut itu mengganggu, misalnya dia jadi pemberontak, dia jadi tidak mau nurut pada siapapun, dia tidak mau sekolah, dia tidak mau dan lain sebagainya, memang akan lebih baik untuk penanganan oleh psikolog. Seperti itu. Tapi ketika perilakunya nggak banyak mengganggu, mungkin cuma hanya menjadi introvert atau mungkin menjadi gampang menangis atau mungkin menjadi tidak percaya kepada orang, maka yang harus kita lakukan adalah memberi kepercayaan. Jadi diberikan kasih sayang, ditunjukkan, jadi sering-sering dipeluk, sering-sering diajak ngomong seperti itu cukup, dan diarahkan, diberitahu, diajak komunikasi. Ya memang manusia seperti bla 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 gitu. Tapi kalau sudah perilakunya mengganggu, yaitu tadi yang sudah tidak wajar, boleh konsultasi ke psikolog ya. Oke. Nah, ini juga ketika melihat rumahnya terus menangis. Ini Sandai Nugraha. Oh ya. Komen terakhirnya. Ketika melihat rumahnya terus menangis. Ya, itu wajar sih Pak Sandai, karena memang buat anak kecil seseorang tuanya adalah sosok yang diandalkan ketika ketika dia ingin berproses ini menjadi dewasa itu. Memang untuk orang-orang sekitarnya yang terutama yang mengasuh berikutnya itu harus benar-benar memberikan dia kasih sayang pengganti orang tua. Jadi misalnya kalau orang tuanya tiap hari memeluk dia, ya peluklah. Kalau orang tua tiap hari memberikan dongeng ke dia, berikanlah gitu. Jadi apa yang dilakukan orang tua ke dia diakomodasi supaya dia
tidak patah ya, tidak patah apa namanya, tidak patah kehilangan orang tuanya seperti itu. Paling enggak dia healingnya pelan-pelan, jadi perlahan gitu. Memang nggak gampang sih Pak Sandai, cuman memang untuk pengasuh penggantinya itu yang harus benar-benar apa namanya memberikan effort lebih ya. Ya. Oke. Uh, Balik gitu ke ya Pak Sandai, Gilbert. nanti kalau iya, nanti kalau cerita-cerita soal lebih detail boleh lah ya nanti ya, kapan-kapan kita cerita-cerita lagi. Oke, makasih Pak Surya. Bu Siska apa buka jasa coach? Sementara ini lingkup internal ya. Ya, karena nggak buka pun sudah banyak gitu ya, sudah banyak gitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada waktu luang boleh lah ya. Terus kemudian, ya Pak Bianto, saya setuju berbahagialah orang yang lebih awal tahu who I am. Betul sekali. Kelihatannya Pak Bianto nih, orang yang bahagia karena dirinya. Ini perlu diundang Pak sekali-sekali kita ngobrol dengan Pak Bianto. Ya, betul. Itu salah satu materinya Pak Bianto memang begitu. Gitu awalnya ya? 3 dasar 5 pilar ya. Dia UMI. Betul Pak. Ya Pak Bianto nanti jadi diundang yang berikutnya ya Sis ya. Iya, betul sekali. Saya setuju sekali Pak Bianto bisa jadi pembicara. Berbagi pengalaman. Iya, betul. Nah, ini Gilbert dengan adanya psikotes akan sangat membantu, tapi dalam dunia pekerjaan kadang suasana dan perlakuan pekerjaan kadang tidak cocok, betul. Bagaimana kita overcome hal ini, terutama lingkup kerja bukan hal yang bisa kita pilih sesuka kita saat ini, betul. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan Gilbert, saya akan melanjutkan kisah soal si kopi ini ya. Jadi ini akan relate sama yang akan saya ceritakan. Oke, ketika kita mau menikmati kopi, tadi kita kan kalau mau mendapatkan kopi yang sangat enak, kita harus menanam biji yang paling bagus. Nah, itulah kita sendiri kita harus memilih mana yang mau kita kembangkan, mana yang mau diri kita yang bagus mana yang akan kita kembangkan itu, ya kan? Kalau sudah kita pilih, oh ya, saya mau mengembangkan seperti saya misalnya psikologi. Saya suka psikologi, saya suka misalnya saya suka memprofil orang gitu ya, maka saya akan kembangkan itu, seperti itu. Nah, ketika ditanam pun, ya kan, kalau menanam biji kopi seperti yang Pak Roni tadi cerita, itu nggak sembarangan kan Pak ya? Jadi harus tahu kadar airnya, harus tahu tanahnya, jenisnya apa. Nah, itu yang relate dengan Gilbert juga. Jadi ketika kita sudah tahu mana yang terbaik dari diri kita, mana yang ingin kita kembangkan, ternyata lingkungan untuk kita bertumbuh itu tidak mendukung. Jadi tanahnya nggak mendukung, airnya kurang, seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Itu adalah kembali lagi ke keputusan masing-masing. Kita mau mencoba bertahan untuk bisa tumbuh di area tersebut, atau kita bisa memilih untuk ke lingkungan di mana kita bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Jadi kita memilih tanah, memilih tempat di mana kita ingin bertumbuh. Seperti itu. Karena lingkungan itu juga penting ketika kita mau bertumbuh. Ya, seperti itu. Jadi menuju kebahagiaan pun kita juga harus lihat lingkungan kita ini mendukung nggak kita ini bahagia gitu. Jangan sampai kita tumbuh di lingkungan yang teman-teman kita ini toksik, teman-teman kita ini nggak mau kita ini berkembang, ya kan? Kayak tadi tanahnya itu nggak subur ya, malah kita mau, aku nih suka ngomong di depan orang, tapi teman-temannya tuh ngomong, halah kamu tuh loh kalau ngomong nggak jelas, kamu tuh loh kalau ngomong itu dibenerin dulu, misalnya gitu ya, kayak gitu. Nah ini kan tanah yang nggak subur, gitu. Nah gimana kita mau berkembang kalau lingkungan kita sendiri itu nggak mendukung kita untuk berkembang, untuk berbahagia. Padahal kita bahagia nih, gitu, ngobrol di depan orang kayak gitu. Itu lingkungan juga penting. Setelah ditanam, gitu ya Gilbert ya, semoga menjawab. Ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, terutama lingkup kerja bukan hal bisa kita pilih sesuka hati kita saat ini. Kemudian setelah kita menanam kopi tersebut, akhirnya ditanam di tanah yang tepat nih ya. Tumbuh nih kopinya, tumbuh jadi tumbuhan jadi mulai berbuah seperti itu. Ketika tumbuhan ini mulai berbuah, ternyata di lahan seberang
Ya, Pak Roni tahu ya Hmm, biji kopi ya. Biji kopi itu kan kecil-kecil ya, Pak ya. betul. Betul ya. Biji kopi kan Itu kecil kecil. ya. Nah, Ternyata, hmm, betul. Ternyata hmm, di seberang apa namanya lahan itu ada orang nanam tomat. Ada hmm, orang nanam tomat tuh. ya, Loh, hmm, aku ini kok berbuah, ya berbuah, tapi hmm, buahku kok kecil ya. Lah itu loh buahnya itu hmm, loh merah, besar, hmm, hmm, ranum gitu ya. Kok hmm, kayaknya menarik mata gitu hmm, ya. Loh. ya, ya, Ini oke, dia cobaan kebahagiaan berikutnya. Ketika kita oke, bertumbuh, kita ada hmm, melihat orang lain yang lebih dari kita. Nah, ini yang membuat kita hmm, em, terhambat ke kebahagiaan kita. Padahal kopi dan hmm. tomat bisa dibandingkan, Pak Roni. Wah, sangat bisa. Oh, Hmm, hmm. kok sangat bisa sih? Dibandingkan maksudnya toh? Iya, Hah? eh, Kecil enggak. dibandingkan sangat beda maksudnya toh? Iya, tapi kan fungsinya beda. Yang satu untuk Oh minuman, iya, yang pasti. satu untuk Betul. makanan, ya Mm-mm. kan? Jadi kan sesuatu hal tidak bisa dibandingkan mentah-mentah gitu. Jadi ketika kita Mm-mm. bertumbuh sebagai Betul. biji kopi, ya ada banyak godaan Mm-mm. sebetulnya. Kita melihat orang lain itu lebih dari kita melihat orang lain itu sepertinya kok lebih sukses dari kita. Nah, itu yang membuat Oh, kita akhirnya oke. terhambat kebahagiaan kita Hmm. gitu. Nah, Hmm. itu yang perlu kita sadari. Makanya kita harus kembali lagi. Oh ya, aku ini kopi, aku bukan tomat. Dan Mm-mm. aku ini Oke, bukan oke, oke. tujuannya untuk dimasak, aku ini untuk dinikmati, diminum, seperti itu. Jadi Oh, kita harus balik lagi. ya, ya. Balik lagi ke tujuan awal kita, kalau kita ini kopi gitu loh. Hmm. Kita harus sadar, oh ya. Makanya kenapa fondasinya Who I Am tadi yang menurut Pak Bianto itu benar banget. Kenapa? Karena Mm-mm. begitu kita lihat orang lain, dan kita membandingkan, kita bisa kehilangan diri Ya. sendiri Pak gara-gara itu gitu. Makanya kita harus Hmm. tetap Ya. tahu bahwa oke, saya kopi, saya bukan tomat gitu. Jadi saya nggak bisa membandingkan buah saya dengan buahnya dia gitu. Jadi kita Ya. tetap intinya kita tetap di kebahagiaan kita sebagai kopi gitu ya. Sebagai Oke, terus kopi. setelah betul. Terus setelah itu, Hmm. setelah ditanam berbuah ya Pak ya kan, kok biji kopi itu bisa langsung dinikmati nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Ada pasti Pak kan proses. Nah, Ya. apa Pak prosesnya? Hmm. Yaitu ya dijemur. Saya bukan Betul. petani kopi ya, tapi kurang lebih mungkin itu Ya. ya dijemur, terus disimpan Oke. gitu ya, terus Oke. digiling, Betul. disangrai dulu ya, disangrai Iya. dulu, kemudian digiling, ya, baru kemudian Iya. diseduh jadi minuman kopi gitu ya. Kopi, betul. Oke, sebelum saya mau melanjutkan ini, ada Mm-mm, komen. Terima kasih Bu Siska atas solusinya. Terima kasih Pak Santai juga mau mm-mm, berbagi. Oke, selamat malam semuanya. Halo Pak Abed. Ya, terima kasih Pak Abed. mm-mm, Tuhan memberkati. Halo semuanya. Ada Johan, Willy, Ko Indra. Halo mm-mm, semuanya. Ya, balik personal lagi ya tergantung profil kita sendiri ya, betul. Karena kebahagiaan kita mm-mm. itu tergantung dari diri sendiri, bukan orang lain, gitu. Oh, ada Lisa juga. Halo Lisa. Ada Civita juga. Ada istrinya Pak Roni. Halo. Ada Iva intinya. Iya, kok tahu kamu istriku itu ya? Oh iya dong, saya kan suka kalau dikasih roti sama Pak Roni. Iya, iya, iya. Iya, Ivan, intinya yang jadi the best dari diri kita sendiri ya, Bu Siska. Iya, kita nih unik, betul. Iya, jangan pernah membandingkan dengan orang lain ya. Wajar Mm-mm. jika merasa kurang akan sesuatu, sering overthinking, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kadang merasa kita hidup seolah-olah harus sesuai dengan orang lain dan agar orang lain suka pada kita. Good question Felix. Jadi itu tadi yang saya bilang, kamu harus menemukan dulu siapa dirimu sebenarnya, gitu, Mm-mm. supaya kamu tidak terbawa ke orang lain. Intinya biji kopi tidak bisa dibandingkan dengan teh. Biji kopi tidak bisa Mm. dibandingkan dengan tomat. Halo, ini VV pasti ponakan saya nonton ternyata. Gitu ya. Jadi intinya ketika Oh, kamu ingin bahagia, kamu harus tahu dulu dirimu itu seperti apa gitu ya, supaya kamu tidak terbawa oleh omongan orang lain, tidak terbawa oleh penilaian orang lain, karena penilaian itu nomor satu ke dirimu. Itu yang akan menyelamatkanmu hmm. sebetulnya, gitu ya. Oke, saya akan lanjut ke proses tadi, proses kopi ya Pak ya. Tadi ada Ya. disangrai, dipanasin dulu, terus disangrai, terus digiling seperti itu ya. Hmm. Halo, ini siapa yang join ya?
Ya ini Bu Wati ikut join. Oh iya boleh Bu Wati kalau Oh kepencet berarti kelihatannya ya. Oke. Mau join tapi nggak jadi. Nggak jadi ya. Mungkin kepencet betul. Kepencet. Oke, nah ini adalah bagian pentingnya dari proses kebahagiaan itu sendiri atau proses kehidupan sendiri. Diproses, ya. Intinya Ya. diproses itu tadi apa? Dipanasi, sangrai, digrinding, dihancurkan. Bayangkan ya, kalau kopi digiling, dihancurkan, tuh ya. Kopi itu dia bisa merasa gagah dengan dirinya sebagai biji kopi, ya kan? Oh aku kopi keren, bagus aku sudah tumbuh bagus. Tapi apakah dia bermanfaat atau enggak? Kalau biji kopinya aja, kan pasti nggak bermanfaat ya. Nggak ada manfaatnya. Oke. Untuk supaya dia bermanfaat, dia diproses dulu, digiling, dihancurkan, ya kan? Dipanasi dulu. Itu juga yang proses kebahagiaan kita. Jadi untuk membuat kita menjadi bahagia itu, kita itu harus mau dihancurkan. Kita harus mau diproses. Mungkin si biji kopi ini marah. Si biji kopi ini marah, kenapa harus aku dihancurkan? Aku kan sudah bagus jadi biji kopi. Kenapa aku harus dihancurkan? Kenapa aku harus digiling? Gitu, kenapa? Ini biji kopi nggak ngerti nih. Karena dia nggak ngerti tujuan akhirnya kan. Dia marah, kenapa dia harus dihancurkan? Kadang manusia pun juga seperti itu. Jadi kadang ketika kita diproses oleh Tuhan menjadi lebih baik, diproses Tuhan untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tuh dihancurkan, digiling sampai menjadi remah-remah butiran itu. Gitu. Nah, itu yang kadang manusia masih belum bisa lihat. Saya pun sendiri gitu. Kadang saya marah, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan, seperti itu. Nah, padahal itu adalah membuat kita untuk berproses menjadi lebih baik gitu. Jadi kadang kita sampai capek, aduh capek aku diproses ya, capek aku dihancurkan gitu. Kalau kopi bisa cerita ya. Capek saya dihancurkan, capek saya dijadikan butiran kopi ini ya, seperti itu. Kadang seperti itu. Tapi kita lihat dulu setelah apa dia jadi, setelah dihancurkan itu dia akan jadi apa gitu ya. Nah itu yang penting dalam kebahagiaan itu pasti akan ada proses. Dalam kita memberikan manfaat bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri, kita tuh diproses. Bahkan dihancurkan mati-matian, bahkan dihaluskan. Ya biji kopi itu dihaluskan sampai titik yang terhalus gitu ya. Itu supaya kita itu bermanfaat buat orang lain. Ya, capek wajar karena manusia itu capek, manusia tuh lelah, itu wajar. Tapi gimana caranya kita kembali dari rasa capek itu, rasa lelah itu, kita menghadapinya seperti apa gitu ya. Nah itu, setelah dihancurkan kopinya, ya kan? Kemudian supaya kopi itu dinikmati, bisa nggak langsung dimakan bubuknya, Pak Roni? Nggak bisa. Ya bisa, tapi kurang nikmat lah ya. Seharusnya memang kopi itu ya jadi minuman ya. Nah, diapakan berarti Pak? Jadi tuangi air panas yang sangat panas ya supaya nikmat ya. Iya, dituangi air panas yang sangat panas, luar biasa Pak ya. Sangat panas, sakit, betul. Sakit nggak kalau kita sebagai manusia dituangi air panas? Oh ya sakit. Pakai banget sakitnya. Oh, pakai banget ya kan, sakit banget. Jadi memang berproses itu nggak gampang, sakit banget. Nah, si air ini adalah orang lain di kehidupan kita. Si air ini bisa juga adalah peran-peran yang kita harus lakukan di dunia ini, seperti itu. Sebagai kopi, dia kan nggak bisa mentah-mentah dimakan bubuknya aja gitu ya. Tidak bisa dinikmati seperti itu. Dia butuh air. Beberapa orang butuh gula. Ya kan? Beberapa orang butuh creamer untuk si kopinya ini. Tapi ketika mereka dicampurkan jadi satu, apakah si kopi ini berubah menjadi creamer atau berubah menjadi air? Oh tidak, tetap jadi kopi. Jadi iya kan, dia betul. Meskipun dia diberikan banyak peran, meskipun manusia ini punya banyak peran, ya saya peran sebagai istri, saya peran sebagai karyawan, atasan, saya peran sebagai kakaknya teman-teman, saya tetap Siska gitu. Begitupun kopi, begitupun teman-teman sebagai ayah, sebagai leader, Pak Roni sebagai kepala, seperti itu banyak peran gitu loh. Tapi tidak menghilangkan esensinya sebagai Pak Roni sendiri. Seperti itu. Ya kan? Kopi tetap kopi, mau diseduh pakai air, mau ditambahi creamer, bahkan sekarang ini
banyak sekali kopi-kopi yang macam-macam ya rasanya ya Pak ya. Benar nggak Pak? Iya, benar. Sampai kita, benar ya, ada ditambahi kalau kopi itu ada gula aren ya kan, macam-macam kan Betul. inovasinya. Betul. Nah, ketika si kopi ini misalnya nggak mau, saya nggak mau dikasih air, saya nggak Hmm. mau, saya nggak mau dikasih gula, saya nggak mau dikasih Hmm. creamer gitu. Padahal si Betul. orang ini minta dikasih gula atau creamer. Dia berguna nggak? Dia berfungsi nggak? Nggak Berguna. ya pasti ya. Nggak Ya. berguna. Itulah pentingnya orang lain juga dalam diri kehidupan kita. Kadang kita nggak suka sama orang itu. Ada di kehidupan kita. Ya Hmm. kan kayak air. Kita ditumpahi air panas. Mana ada orang yang mau ditumpahi air panas? Kan nggak mau gitu ya. Tapi Betul. air panas itu ada untuk bisa membuat kopi Hmm. itu dinikmati. Kehadiran orang-orang di sekitar kita itu tidak semata-mata apa ya, Tuhan asal lah ya. Tuhan asal, oh ya kamu Ya. ambil tak masukkan. Itu pasti ada Hmm. rencana-rencana Tuhan yang oh ya orang ini hidup, orang ini ada di dalam hidupmu itu ada tujuannya supaya lebih nikmat, Ada supaya tujuannya. lebih bisa ya kopi itu dikasih gula Hmm. supaya lebih enak, lebih manis, dikasih creamer supaya lebih mantep rasanya kayak gitu. Ya kan? Jadi kita pun Hmm. sebagai manusia boleh kita memang menyayangi diri kita. Kita boleh menjadi diri kita. Tapi kita tidak boleh melupakan lingkungan kita juga. Kita harus bisa Hmm. berkolaborasi seperti saya sama Pak Roni sekarang. Kayak gitu. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang itu untuk apa? Untuk lebih bermanfaat lagi, untuk lebih bisa dinikmati lagi. Kayak gitu. Hmm. Seperti itu Pak Roni. Nah, itu yang tahap untuk diseduhnya Pak Roni ya. Ya. Oke. Setelah diseduh, Perjalanan yang kopi berikut. itu Hmm. baru bisa dinikmati seperti yang saya bilang tadi. Ya kan baru bisa diminum dan aduh rasanya enak banget gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengenali diri kita sudah tahu tujuan hidup kita sudah mau diproses, ketika kita sudah mau menjalani suka duka dalam hidup kita, terus kita sampai harus berkolaborasi dengan orang-orang yang bahkan kita tidak suka juga, disitulah Hmm. kebahagiaan yang paling nikmat ya. Intinya kalau minum kopi itu Hmm. enak banget gitu ya. Ya kebahagiaan yang paling Iya benar. enak lah intinya gitu ya. Hmm. Langsung Hmm. semuanya habis Hmm. ini beli kopi atau minum kopi semua ya. Gitu. Oke. Jangan lupa Ya kopinya itu Pak top Roni. ya. Iya, top kopi jangan lupa. Oke. Nah, Oke. setelah setelah perjalanan itu tadi Pak Roni, setelah perjalanan mulai si kopi ini ditanam itu kita ya Pak ya, biji kopi mulai Hmm. ditanam sampai kita berhasil dinikmati oleh banyak orang. Oh kopi ini enak ya, kopinya mantep, Hmm. kopinya bikin saya apa namanya, bekerja dengan semangat kayak gitu ya. Tapi Hmm. kita Hmm. satu yang paling penting Pak, kita nggak boleh melupakan itu. Itu apa Pak kira-kira? Gimana? Tadi sorry, Ah, kira-kira apa Pak? Dari bisa semua diulang? dari awal ya, misalnya dari dia pertama ditanam sampai dia dinikmati seperti itu. Hai, Hmm. halo Hmm. Sel. Selamat malam juga ini. Hai. Mas Sel nih, Boleh yang baru langsung juga bahagia. kalau mau diskusi ya, berbagi. Ah, Jadi maksudnya perjalanan kopi dari ditanam sampai diminum gitu ya. Atau betul, gimana tadi betul. pertanyaannya, sorry? Ya, Yang jadi paling penting? ya yang paling penting dari perjalanan dari dia ditanam sampai bisa dinikmati itu apa yang tidak boleh lupa. Yang nggak boleh lupa, Mm-mm, tetap jadi diri sendiri itu. betul. Yang nggak boleh lupa adalah siapa pembuat Hmm. kopi tersebut. Hmm. Oke. Ya, ya. Si Ya, pencipta ya. Hmm. ya, betul sekali. Kalau pencipta itu tidak memilihkan kita di apa namanya, memilihkan yang terbaik dari kita nggak bisa tumbuh baik. Kalau si pencipta Ya, tadinya yang menanam tidak menanam dengan tepat, kita juga nggak bisa tumbuh baik. Kalau misalnya betul. tadi yang pencipta yang mau memproses kopi itu tidak memproses dengan baik, itu kita juga nggak bisa Ya. loh dinikmati seperti itu. Jadi Hmm. tergantung sang pencipta juga, tergantung Tuhan juga. Maunya Tuhan itu kopi kayak apa kita ini. Gimana lah Oke. Tuhan itu memproses kita. Gitu. Jadi gimana ya Ya. berserah sama Tuhan. Maksudnya Tuhan memilihkan kita, memberikan kita talenta ya kan.
yang terbaik, terus dipilihkan tempat untuk berkembang yang baik, seperti itu, diproses, dihancurkan sedemikian rupa supaya bermanfaat, sampai akhirnya bisa dinikmati orang, seperti itu. Nah, itu adalah tangan-tangan itu harus kita serahkan pada tangan Tuhan, jangan tangan yang lain, gitu ya. Kalau kita berserah pada yang menikmati kopi itu adalah Tuhan sendiri, ya pasti hasilnya adalah yang terbaik dan terenak. Gitu. Jadi serahkan kenikmatan kopi itu pada yang menikmati lagi, yaitu ya yang di atas. Gitu sih Pak. Nah itu kebahagiaannya letaknya ada di situ. Mantap ya. Mantap ya Pak. Jadi ya. Ini kenapa? Mantap. Ya. Jadi ini kita lagi ngobrolin kopi di acara ngopi begitu ya? Iya. Memang saya luar biasa deh Siska. Karena saya tahu banget Pak Roni suka kopi gitu ya, dan saya suka sekali tagline-nya Pak Roni seperti saya sebutkan tadi, happiness is new success, betul. Bahkan kesuksesan terkecil adalah kita menjadi diri sendiri, itu sudah menjadi kesuksesan yang terkecil kita. Kita berhasil menjadi diri sendiri di tengah hiruk pikuknya dunia yang saat ini luar biasa ya, banyak berita, banyak yang ingin menonjolkan diri, banyak informasi-informasi yang sebetulnya kadang itu sebetulnya kita nggak terlalu perlu informasi itu, tapi kadang kita terpengaruh, ya kan? Nah itu yang harus kita batasi, kita harus menemukan jati diri kita. Jadi mana informasi yang memang membuat kita bahagia, mana yang patut kita cerna gitu ya. Kayak kita menemukan misalnya kita mau makan nih, ya kan? Mau makan, ada makanan busuk di meja makan, ada makanan busuk. Nah, makanan busuk ini bisa masuk ke diri kita atau enggak kan tergantung kitanya mau makan atau enggak. Kalau enggak mau makan, kita buang juga bisa. Sama dengan cara kita menghadapi orang-orang atau dunia luar seperti itu ya. Kalau misalnya kita membatasi, oh ya ini yang baik buat saya, oh ini yang kurang baik buat saya, kita batasi. Oh saya tahu kok, saya ini orangnya nggak suka sama berita-berita hoax. Jadi saya membatasi saya untuk mendengar berita hoax. Saya nggak suka sama teman-teman yang toksik. Ya saya membatasi teman-teman untuk berinteraksi dengan teman-teman yang toksik. Meskipun saya kehilangan teman, tapi paling tidak saya menyelamatkan diri saya kayak gitu. Misalnya contoh kecilnya seperti itu, Pak Roni. Gitu. Ya ini ada teman-teman yang saya perhatikan bergabungnya di tengah-tengah ya. Mungkin ketinggalan informasi di awal. Jadi teman-teman, ini sekarang kita lagi ngobrolin sama Siska ya, bagaimana kita bisa bahagia menjadi diri sendiri. Di awal tadi, kita itu bicara bahwa ibaratnya kita seperti biji kopi, maka jadilah biji kopi. Jangan berpikiran untuk jadi tomat gitu ya, atau menjadi yang lain. Untuk itulah perlu ada suatu kesadaran bahwa kita itu hidup tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau ada orang-orang yang lainnya itu bicara mengenai hal-hal yang negatif, kekurangan kita, itu sudah biasa. Karena memang kita masih hidup di dunia, ya ada hal yang positif di diri kita, ada juga hal yang negatif di diri kita. Nah untuk itulah kita harus memilih, memahami diri sendiri, entah dengan cara rebahan, ya, seperti yang dilakukan oleh Siska, atau ada yang mau pakai cara salto ya. Kaya, silakan. Mau kayak kaya gitu, mau kayak jelem. Pokoknya berbicaralah ya pada dirimu sendiri. Apa yang membuat kamu nyaman gitu ya, Sis ya. Betul. Yang buat kamu enjoy. Betul. Itu pun berlaku ketika kita galau loh. Kalau misalnya kita galau, coba deh tanya sama diri kita, halo, gimana, kenapa, apa yang membuat kamu galau? Tenang ya, karena semuanya pasti ada jalannya loh, gitu. Jadi kita yang menenangkan diri kita terlebih dahulu. Jadi karena kita nggak mungkin minta orang lain. Saya nggak mungkin minta suami saya menenangkan diri saya ketika saya sendiri nggak bisa menenangkan diri saya kan ya. Saya nggak bisa minta orang lain itu bertanggung jawab atas hidup saya gitu. Karena ya saya sendiri yang bertanggung jawab atas kebahagiaan saya, apa yang kita lakukan kayak gitu. Itu menjadi tanggung jawab pribadi gitu. Itulah yang disebut tadi self-talk ya, bicara pada diri sendiri. Untuk mengembalikan ya self-image kita, ya self-image kita
teman-teman bisa juga bicara pada diri sendiri. Karena dalam diri sendiri ini sebenarnya kan memang ada hati nurani, ya, ada hati nurani. Kalau mamanya di kepercayaan yang kita tahu bahwa kan manusia itu ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Nah, hati nurani itu bicara itu bahwa ada sambungannya ke pencipta tadi itu. Kalau kita self-talk dan tahu, ya, bisa memilah, oh ini bisa nih ada petunjuk dari Tuhan, gitu misalnya ya. Sehingga kita bisa mengembalikan self-image. Bahwa memang image yang kita miliki itu gambarannya di kita manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi bukan Allah, kan begitu. Nah, setelah self-image itu kembali, itu menjadi kita self-confident. Jadi kita bisa percaya diri. Ah, peduli si A mau ngomongin begini, nggak peduli si B seperti ini, gitu ya. Biji kopi tetap kopi, meskipun dia kecil, gitu ya, dibandingkan tomat. Iya. Tapi harganya, wah beda. Beda Iya, banget betul. Pak. Dihancurkan pun kopi tetap kopi. Dia dihancurkan, digrinding, mau sampai seberapa halus, dia tetap kopi. Dia dicampurkan dengan susu, Tetap dia kopi. dicampurkan dengan gula, dia tetap kopi. Itu tidak menghilangkan value-nya. Terima kasih. Nah, itu tadi Pak di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah tadi ada yang bertanya bagaimana dengan faktor lingkungan, kan begitu ya. Nah, ini tadi juga sharingnya dari Siska ini memberikan informasi kepada kita. Mau tidak mau yang namanya proses itu tetap harus dilalui. Membentuk sesuatu yang menjadi lebih bernilai. Begitu ya, Sis ya. Entah itu yang dijemur, tadi gitu teman-teman ya. Dijemur, dipanasin, grinding, dihancurkan, digrinding sampai halus. dihancurin gitu. Padahal biji kopi itu kan. Nah, itu lingkungan. Betul. Biji kopi kan bagus. Tapi dia harus dihancurkan sampai jadi butiran itu tadi. Gimana hancurnya dia? Maksudnya, saya kan lebih bagus jadi biji aja, tapi dia nggak akan bermanfaat kalau ketika dia belum diproses gitu. Jadi istilahnya besi menajamkan besi, ya, manusia itu menajamkan manusia. Jadi kalau sekarang teman-teman itu ya dalam proses pencarian diri sedang dikelilingi oleh orang-orang yang menajamkan, ya, membentuk, nah itu harus bersyukur. Karena cepat lambat pasti menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang luar biasa itu. Nah, penting sekali untuk itu. Tadi disampaikan bahwa atas semua proses yang ada, jangan lupa bahwa ada campur tangan Tuhan, begitu ya, Sis ya. Ya. Nah, itu teman-teman kurang lebih gambaran yang tadi kita sedang bicarakan. Jadi kalau ada yang mau bertanya selanjutnya, boleh ya, sampai di titik ini kita bisa istilahnya sedang bicara mengenai bagaimana kita bisa bahagia menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang. Betul sekali. Betul. Terima kasih Pak Bianto, sharingnya dalam sekali. Thank you Pak Bianto ya. Ini jarang-jarang ya Pak ya, saya bisa sharing kayak gini ya. Oke, terima kasih ya, Pak Bianto. Ini sebetulnya ini kalau di luar materi berbayar ini ya. Oh iya, berbayar ya. Iya. Ada yang request ya. Next sesi 2 Bu Siska. Ngomongin apa lagi nih dari biji kopi? Lanjut aja. Jadi nggak apa-apa Pak. Jadi sebetulnya gimana Pak? Ini ya nggak terasa kita sudah 1 jam loh, Sis. Iya betul, nggak kerasa Pak. Saya ya, jadi teman-teman boleh deh sharing-sharing juga gitu kan. Saya di berubah apa ini Ivan? Setelah pandemi busuknya berubah ya, berubah melebar maksudnya ya. Maksud Anda melebar seperti apa ini? Ya. Nah, maksudnya Ivan Bu Siskanya berubah jadi C Siska gitu. Oh. Menghibur Anda. Ya, baik Roni. Nah, di Instagram saya juga itu akan banyak. Saya akan mengulas tentang bagaimana kita menerima diri sendiri dengan lebih baik. Maksudnya apapun yang kita punya ini ya kita terima.
gitu loh. Maksudnya bukan betul. tidak berusaha, tapi kita menerima masa lalu kita, menerima masa saat ini, menerima masa depan. Karena penerimaan saat ini tuh butuh. Karena orang-orang itu, Hmm, ya menurut saya ya, dunia saat ini kan sedang apa ya, chaos ya. Kalau kita nggak punya pegangan yang betul. mantap gitu, nggak bisa. Nah, saya Hmm, pun sebetulnya kalau buat teman-teman yang suka, teman-teman yang nonton, yang suka baca, saya punya referensi bagus buat kita cari apa ya namanya kebahagiaan lewat diri kita, mungkin dapat insight-insight. Itu saya punya beberapa buku yang bagus. Jadi ada hmm, pertama itu ada buku namanya Huger. Huger. Jadi konsep hmm, kebahagiaan itu di beberapa negara beda-beda Pak Roni. Jadi ada hmm, yang disebut negara berbahagia itu ada 3 yang saya tahu. Ada Denmark, Swedia, sama Jepang. Gitu ya. Nah ini konsep ya, berbahagianya mereka itu sendiri-sendiri Pak Roni. Jadi hmm, kayak ada oke, apa namanya buku Huger. Buku Huger itu dia konsep berbahagia orang Denmark. Jadi gimana kita menikmati setiap apa yang kita lakukan. Misalnya Pak Roni minum hmm, kopi, aku ya, bahagia ketika aku minum kopi. Kayak hmm, saya bahagia banget hmm, ketika saya rebahan. Itu saya sudah bahagia loh gitu. Jadi iya, hal iya, oke, kecil itu konsep dari kebahagiaannya buku Huger gitu. Terus kemudian ada juga karena buku saya sebetulnya ketinggalan di rumah saudara saya hmm, gitu ya. Jadi mungkin saya akan tunjukkan aja bukunya seperti apa. Jadi bukunya hmm, judulnya agak susah dibaca ya karena itu Denmark ya, dari Denmark gitu. Jadi bukunya itu seperti ini loh. Kelihatan nggak ya loh? Tuh, ini ya. Nah, ini hmm, bukunya ini oke, menurut saya bagus banget karena itu konsepnya dia menikmati setiap kebahagiaan kita apa namanya lewat hal-hal kecil yang kita lakukan. Jadi yaitu minum kopi, itu kita sudah bahagia, kita rebahan kita bahagia, kita baca buku kita bahagia, seperti itu. Ada juga sebetulnya ini ada juga yang konsepnya ini. Kelihatan ya Pak, masih disegel. Ini tugas saya oh iya, membacanya. iya, Jadi ini lagum. Lagum ini apa oke, namanya konsep laku, konsep itu konsep kebahagiaan orang Denmark. Jadi kalau orang Denmark ini kurang lebih sama kayak orang Swedia gitu ya. Jadi dia lebih apa ya? Gimana sih apa hal sederhana bisa membuat kita bahagia kayak gitu. Terus hmm, kemudian ada juga ini sebetulnya. Ini buku yang bervalue banget menurut saya. Kebaca nggak ya Pak? ya, Ikigai, Ini betul. hmm, Saya sampai beli 2 bukunya gitu ya. Pengen tahu seperti apa sih Ikigai ini. Yang unik di Ikigai itu adalah menemukan kebahagiaan lewat sesuatu hal yang bahkan kita tidak suka prosesnya. hmm, Jadi oke, meskipun hmm, kita tidak suka, tapi kita bisa temukan kebahagiaan di situ. Ini bagus banget ya, sih Ikigai ini. Itu nanti lah hmm, kapan mau kita bahas boleh lah, gitu ya. ya. Oke, Ada oke, komen dari Pak halo. Abed. Hmm, Ya, orang pemikiran saja bagaimana bisa meningkatkan value dari kopi tadi, kopi di warkop dan kopi yang di Starbucks bisa beda harga. Oke, hmm, gimana dari itu Pak sis? Roni dulu apa dari saya? Oh, oke. Ya, Seperti narasumber yang saya dong. bilang, oh narasumber ya. Iya, iya. Oh, kalau yang seperti yang saya infokan tadi sih Pak Abed, kalau kita lihat prosesnya Starbucks sendiri, ketika dia research tentang kopi-kopinya, research tentang pasar, itu yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Dia tahu pasarnya siapa, Hmm, dia ya, tahu kualitas yang kualitas kopi-kopi yang dia hasilkan, kemudian bagaimana ya, dia membranding. Nah, itu tadi yang akan membedakan dengan kopi-kopi warkop yang lain. Sama seperti kita. ya. Jadi kalau kita ingin bernilai banyak bagi orang lain, ya kita lihat dulu kebutuhan dunia saat ini seperti apa, seperti yang Ikigai, seperti yang ada di Hmm, bukunya Ikigai. Kebutuhan dunia saat ya. ini seperti apa, gitu. Dunia, misalnya dunia butuh saya mendengarkan mereka, ya saya mendengarkan mereka, gitu. Itu yang akan membuat Hmm, nilai beda dengan yang lain. Terus kemudian apa namanya? Keluarkan kualitas terbaik dari diri kita. Jadi kayak tadi kopinya kan diambil dari kopi kualitas terbaik. Maka ketika kita melakukan sesuatu, kita menjalankan ke sesuatu, kita harus tanam dengan sesuatu kualitas yang
baik gitu. Yang yang paling baik dari diri kita. Jadi kalau kita berikan yang terbaik dari diri kita, itu orang akan memvalue kita lebih. Kemudian yang terakhir di Warkop itu brandingnya mungkin hanya apa ya, dia sebatas selebaran atau apa gitu ya. Sedangkan Starbucks dia membuka gerai yang besar, dia apa namanya, memberikan influence selain kopinya ya kan. Dia kan save the earth dan segala macam dengan nilai-nilainya dia, itu yang membedakan. Ya kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa membranding diri kita. Jadi misalnya seperti saya suka psikologi, saya suka membicarakan kehidupan, maka ya saya akan berbicara soal itu gitu. Itu yang akan membedakan dengan orang lain juga gitu sih. Ada cerita balik produknya ya. Betul. Ya, sayangnya memang saya masih belum dibayar gitu ya Pak ya. Kalau bayaran itu ada Langsung 3 katanya sih. Iya, gimana Pak? 3 itu bayaran itu ada 3. Ada yang bisa berupa harta, bisa berubah menjadi tahta, tapi bisa juga berubah menjadi cinta, 3 ta maksudnya. Nah, kalau kamu bayarannya bukan berupa kamu hartamu bertambah, ya toh, dengan kamu begini sharing, bukan lalu kamu punya jabatan jadi lebih tahta lebih tinggi, bukan? Iya. Bukan ya. Tapi kamu adalah Pak Effendi mana ini tadi? Jadi kamu orang yang mendapatkan cinta, ya itu disayangi oleh banyak orang. Ya seperti kalau saya baca di bukunya Bunda Teresa itu, ya. Dia melakukan hal itu bukan karena dia karena harta, bukan karena tahta, ya. Tapi apa yang dia lakukan berubah menjadi cinta, ya, cinta yang dicintai banyak orang. Setuju saya. Oh iya. Langsung Sanli cinta. Ya, makasih Pak Abed. Ini Pak Abed mestinya juga di Senin berikutnya ya, Sis ya. Berbagi juga ini. Luar biasa nih Pak Abed, pengalamannya banyak dan kemudian kalau lihat dari timnya itu ya sangat sayang ke Pak Abed itu, wow luar biasa. Perlu sharing juga ini Pak Abed. Iya, betul. Saling berbagi kita ya. Saling berbagi, betul. Karena yang di luar itu kan memang banyak informasi-informasi yang membuat kita jadi pusing, jadi bingung ya. Ya toxic itu tadi. Nah, salah satu kontribusi ya meskipun sedikit, meskipun kecil, ya kita berbagi dengan memberikan informasi yang positif. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Siska ya teman-teman ya, bahwa kalau mau berubah berarti ada 2 hal pilihannya. Mau berubah karena terpaksa, karena keadaan, atau mau berubah karena kesadaran. Nah, Siska ini menunjukkan kepada kita bahwa belajar ya, banyak baca buku, itu akhirnya membuka wawasan. Oh, ternyata untuk kita menjadi bahagia, itu hal detail-detail yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu bisa membuat kapasitas bahagia itu di dalam kehidupan kita itu lebih jauh, lebih meningkat, frekuensinya lebih sering, jumlahnya bisa lebih banyak, begitu ya. Karena detail-detail yang memang Tuhan taruhkan. Untuk itu, baca buku. Ya, yang pertama tadi kurang jelas, mungkin bisa ditampilkan agak lama. Buku apa yang pertama tadi itu? Yang di tab itu. Kalau yang kedua sudah kelihatan baca bagus. Yang pertama yang ejaannya susah itu ya. Nah, untuk teman-teman juga, ini Siska bisa juga ada di @siskagusti ya, Instagramnya ini ya. Bacanya apa? Karena kebalik kelihatannya di sini, Sis. Iya. Tulisannya HYGGE. Tapi kalau orang Denmark bilangnya Hygge. Oh, Hygge. Yang buku yang kedua itu juga Denmark juga. Swedia, Pak. Ini lagu. Oh, itu Swedia. Oke. Ya, ini Swedia.
Kalau yang Kalau terakhir yang Ikigai Jepang ya. Betul. Oh, oke. Kalau Jepang, Memang Jepang berarti itu lebih minim. Kenapa Pak? enggak, maksud saya berarti memang harus ada edisi kedua. Kalau setelah saya baca buku itu, sharing lagi nanti di sini. Baiklah. Ya, ya kalau teman-teman Salah tanya ya. Kalau teman-teman mau, bukan mau, sudah di request. Oh, sudah sama siapa Pak? Tadi itu Aroni ada yang sendiri. request sudah. Saya bukan, coba lihat kamu. Enggak. Iya. Teman-teman ini lagi mengerjai saya nih, saya tahu ini. Loh. Ya penting kali. Ikigai Jepang juga, itu ditunggu langsung. Loh, ya tuh yang kedua setuju. Nggak percaya ya itu. Iya. Kalau teman-teman bisa percaya deh. Nah, itu tepat sekali. Terima kasih Pak. Part 2 please loh. Ya, berarti saya bacakan dulu ini bukunya. Kalista ya, juga itu, Pochanli itu 2.300 orang yang request loh. Wah. Sudah hentikan saja. Sebetulnya gini, ini mau cerita sedikit. Sebentar, saya belum bisa berhenti ketawa. Bahagia saya saat ini. Oh ya, aduh, puji Tuhan saya membuat Pak Roni bahagia. Ya ampun, puji Tuhan. Padahal tahapan saya lagi diproses loh Pak. Jadi saya itu apa itu malah ada 3 buku jadi perlu 3 seri lagi. Waduh, malu saya Pak. Jadi sebetulnya teman-teman semua kalau tahu sih ya, sebetulnya live malam ini adalah proses saya. Jadi proses saya diseduh dan diberikan gula sama Tuhan. Karena ya saya termasuk orang yang introvert kalau tahu. Saya ini orang yang termasuk introvert. Terus saya ini pemalu, jujur ya Pak ya. Saya ini pemalu. Jadi saya itu harus memantapkan hati saya berhari-hari untuk ya oke we do this oke. Gitu. Jadi saya requestnya itu bulanan ya. Saya requestnya sama Siska sudah bulanan. Oh enggak. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau sharing, boleh sharing ya. Boleh sharing, boleh tanya, boleh join. Ya ini sekarang baru digiling ini, dihancurkan. Belum diseduh. Iya. Oke, mungkin jadi mau sharing Pak Roni. Ya. Jadi memang menarik ya teman-teman untuk menjadi diri sendiri. Berpalinglah atau sadarilah bahwa kan gitu ya. Kalau kita ini diciptakan oleh Tuhan. Itu poin yang terakhir yang disampaikan oleh Siska, ya. Gitu ya, Sis? Kita ini adalah manusia ciptaannya Tuhan. Nah, tentunya si penciptanya itu punya tujuan. Ya, misalnya orang menciptakan Android, pasti dia punya tujuan. Mengapa kok benda ini diciptakan? HP, orang menciptakan HP, pasti ada tujuannya. Menciptakan mobil, pasti ada tujuannya. Jadi supaya nanti teman-teman tidak galau atau salah mencari petunjuknya, makanya Tuhan kasih buku manual ya untuk supaya bisa bertanya pada yang tepat. Ya, buku manualnya berupa ya buku kitab suci dari teman-teman masing-masing ya, apa yang menjadi agama dan kepercayaannya. Untuk itulah carilah petunjuk di situ. Saya itu the best version-nya itu sebetulnya untuk bisa meraih kebahagiaannya itu seperti apa Tuhan? Gitu. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Makanya tanyanya harus kepada Tuhan yang terutama. Nah, bagaimana dengan buku, dengan psikotes dan seterusnya? Itu detail-detail yang istilahnya menambah sesuatu kompetensi ketika kita hidup di dunia ini. Karena memang vertikalnya kita sudah beres, horizontalnya pun juga kita harus mahir hidup
hidup di dunia ini kita harus mahir. Kalau enggak ya banyak jebakan-jebakan yang membuat kita terkecoh, kelihatannya jalannya lurus, tapi ujungnya maut, begitu ya. Kelihatannya kok rata, dijalani lobang. Nah, teknis-teknis seperti itu perlu kita belajar. Makanya harus ada yang vertikal sama yang horizontal. Rasanya begitu dulu, kadang pun kita gimana? juga terjebak, Pak Roni. Kadang pun kita juga terjebak ketika semua orang melakukan itu dan kita tidak melakukannya, seolah kita yang salah. Padahal itu bukan diri kita. Itu juga harus berhati-hati juga. Ketika semua orang melakukan itu dan kita tidak melakukannya, bukan berarti kita salah atau tidak di jalur yang tepat. Mungkin belum sesuai dengan diri kita. Jadi tidak mengikuti tren itu it's okay kayak gitu. Oke, Pak Roni. Dan itu fatal ya, Sis ya. Iya, fatal banget. Apalagi kalau misalnya sesuatu itu adalah buruk ya. Apalagi sekarang kan banyak influencer yang istilahnya pengaruhnya juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Itu mesti hati-hati teman-teman. Oke, ini ada closing post dari saya, boleh ya Pak Roni ya? Ya. Oke, teman-teman, menjadi diri sendiri itu berarti kamu tahu dan paham tujuan Tuhan menciptakanmu dan kamu bahagia menjalani misi itu.